Beraksi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta dalam aksi kejar-kejaran. Setelah polisi melepas tembakan peringatan, kedua begal pun menyerah dan digiring ke kantor polisi. Tim Satreskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengejar dua begal yang berupaya melarikan diri ke sebuah perkebunan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan agar kedua begal ini berhenti. Kedua begal yang pernah beraksi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta pada malam Idul Adha lalu ini akhirnya menyerah. Di rumah? Iya, bener, di sebelah mana kamu sembunyiin? Di atas lemari, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Udah, ayo, jalan. Iya, Pak. Polisi meringkus kedua begal ini dan membawanya ke Mapolsek Cempaka Putih untuk diperiksa lebih lanjut. Kini polisi terus memburu begal lainnya dan penada sepeda motor curian yang masih buron. Tersangka inisial AM RV berkaitan dengan kejadian malam takbiran kemarin beberapa hari yang lalu telah terjadi kasus 365 dalam kurung perampokan. Dalam melancarkan aksinya, kedua begal dan gerombolannya tega membacok korbannya hingga terluka parah. Kemudian para pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. FM tersangka pembunuhan AO menjalani rekonstruksi di kamar sebuah apartemen di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat yang menjadi lokasi pembunuhan. Ada 21 adegan yang diperagakan serta adanya perbedaan dengan hasil pemeriksaan awal tersangka. Adegan diawali dengan tersangka dan korban yang datang ke apartemen di kawasan Margonda dengan berboncengan sepeda motor milik korban. Kemudian menyewa kamar, menaiki lift dan bertemu dengan broker kamar. Setelah broker meninggalkan lokasi, keduanya pun berbincang dan melakukan hubungan badan. Pelaku dan korban terlibat perbincangan terkait kejelasan hubungan. Saat korban sedang merebahkan diri di kasur, pelaku yang sudah menyiapkan palu di dalam tas langsung memukul korban. FM lalu mengikat korban, melakban mulutnya, dan kemudian melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Wadi Sabani mengatakan rekonstruksi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keterangan tersangka dan saksi. Ternyata terdapat sejumlah perbedaan dari keterangan awal. Memang didapat beberapa perbedaan dari keterangan tersangka khususnya. Di antaranya setelah kita lakukan rekonstruksi ternyata sebelum kejadian pembunuhan tersebut atau eksekusi dari tersangka terhadap korban ini ternyata ada persetubuhan dulu. Nah, ini sesuai dengan hasil dari visum, ada sperma di korban. Sebelumnya petugas Satreskrim Polres Metro Depok meringkus FM, pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial AO yang tewas dengan kondisi tragis di sebuah kamar apartemen di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan teman dekat korban ditangkap di kediamannya di Bekasi. Pelaku ditangkap setelah polisi menyelidiki TKP dan memeriksa 5 saksi. Pelaku pun terancam dijerat pasal berlapis 340 KUHP terkait pembunuhan berencana, serta 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pembobol 12 ATM di Riau akhirnya ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 100 kartu ATM palsu, 5 telepon seluler, dan uang puluhan juta rupiah. Aparat Satreskrim Polres Bengkalis meringkus Hendra, pelaku pembobol 12 ATM di Riau. Hendra bersama komplotannya berhasil menggasak uang 365 juta rupiah milik nasabah dari 5 bank yang berbeda. Selain Hendra, polisi juga meringkus 1 tersangka lainnya yang tengah menginap di sebuah hotel di Mandau, Bengkalis. Modus tersangka ialah berpura-pura membantu nasabah bank yang kartunya terganjal di mesin ATM. Tanpa disadari korban, tersangka menukar kartu ATM dengan yang palsu. Tersangka kemudian menguras uang di ATM korban. Rata-rata dari Riau karena menurut pengakuannya paling enak mereka bermain di Riau karena ATM-nya selalu ada isinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 100 kartu ATM palsu, 5 telepon seluler, dan uang 45 juta rupiah.
Atas perbuatannya ketika tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Indra Yosrezal, iNews melaporkan. Bocah 7 tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan di desa Mumbu Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pelaku yang merupakan seorang remaja bahkan membakar korban dan rumahnya karena panik. Rumah ini menjadi saksi sadisnya perbuatan RD, seorang remaja di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Usai pesta miras bersama teman-temannya, remaja 18 tahun ini memperkosa seorang bocah 7 tahun yang masih tetangganya. Pelaku mengaku panik usai memperkosa korban hingga pingsan. Untuk menutupi kejahatan, RD membakar korban bersama rumahnya. Saat peristiwa berlangsung, kedua orang tua korban tidur di kios yang tak jauh dari rumahnya. Anak saya bisa hidup nggak? Nggak bisa dia hidup. Mending dia itu hukuman mati. Akibat rumahnya terbakar, kedua orang tua korban terpaksa tinggal di rumah tetangga. Sedangkan RD kini telah ditahan di Mapolres Dompu untuk menjalani pemeriksaan. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adhar Pangeran, iNews melaporkan. Tersangka predator seks fetis dengan modus bungkus kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Kini tersangka diperiksa di Polrestabes Surabaya. Didampingi kuasa hukumnya, GAN, tersangka predator seks fetis modus bungkus kain jarik diperiksa oleh tim Subnit Resmo Polrestabes Surabaya. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Tersangka diburu polisi lantaran viralnya video fetis yang dilakukannya ke sejumlah korbannya di kota Surabaya dengan kedok riset kampus. Kasus ini diduga banyak mahasiswa yang menjadi korban. Yang bersangkutan kemarin kita amankan di Polres Kapuas, kita koordinasi dengan Polda Jatim juga sama Polres Kapuas. Ada perlawanan nggak saat itu? Ya, yang bersangkutan kooperatif, kita berangkat ke sini bersama didampingi oleh penguasa PH-nya. Kooperatif kok. Waktu itu di rumahnya atau di rumah kerabatnya? Tersangka telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh pihak kampus. Tersangka diperiksa intensif di Mapolrestabes Surabaya sebelum akan dirilis oleh Kadif Humas Polda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik. Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset menjadi sorotan ketika rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial. Korban mengaku diminta untuk membungkus tubuhnya menggunakan kain jarik dan diikat, lalu kemudian divideokan atau difoto untuk dikirimkan ke pelaku. Dalih pelaku sendiri adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Hal tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku ini sendiri bisa disebut fetish dalam istilah psikologi yang berarti kesenangan yang didapatkan seseorang sebagai respon objek yang seringkali tidak mengandung unsur seksual. Seseorang yang memiliki sikap fetish membutuhkan benda tertentu untuk berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika orang yang memiliki sikap fetish sudah membuat diri memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti atau diobati. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengagalkan penyelundupan 300 kg sabu dari Malaysia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sabu disimpan dalam kemasan teh untuk mengelabui petugas. Sabu seberat 300 kg disita polisi dibungkus dalam kemasan teh Cina sebanyak 150 bungkus. Polisi mengatakan sabu diduga berasal dari Malaysia. Rencananya ini akan diedarkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sementara itu, polisi menangkap 2 pelaku di parkiran hotel tempat mereka menginap di Banjarmasin Kamis siang kemarin. Semula kami menduga barang bukti hanya 200 kg, tetapi setelah ditimbang, kemudian diawasi, barang bukti yang disita berhasil total 300 kg. Dan ini merupakan salah satu penyitaan yang terbesar, sekaligus kami akan tetap melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Pengungkapan awal kasus sabu 300 kg ini saat keduanya ditangkap di Kalimantan Utara. Saat itu kedua pelaku hanya menerima barang dari Malaysia dan dilanjutkan kedua rekan mereka yang di Kalimantan Selatan untuk disalurkan melalui jalur darat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny Yunus, iNews melaporkan.